Halo semuanya, balik lagi di Zenius Learning Podcast. Masih sama gue, Olive, dan temen gue di sini, Regina. Kita masih akan membahas seputar sejarah nih, tapi kita bakal bahas sejarahnya kira-kira yang lebih ringan-ringan lah ya. Karena sebenarnya sejarah tuh nggak selalu berat ya, Rik? Yes, betul. Nah, seringkali nih sejarah tuh identik sama yang namanya peperangan. Ini nggak tahu sih yang lain lihat, cuman yang sering gue dengar atau orang-orang ketika membahas sejarah tuh yang sering banget dibahas adalah peperangan di mana, di tahun kapan gitu kan, yang menang siapa, yang kalah siapa. Selalu kesannya tuh kayak sejarah sama pertumpahan darah tuh berkaitan banget gitu. Padahal kan nggak juga ya. Kita selama ini ribuan tahun dunia ini ada gitu, banyak banget yang sebetulnya membentuk sejarah-sejarah ini kan, dan nggak harus dari peristiwa-peristiwa besar seperti peperangan gitu. Kira-kira apa aja sih peristiwa yang bukan peristiwa deh, sejarah-sejarah yang lo inget yang tercakup di dalam, mungkin di luar peristiwa deh. Oh, oke. Mungkin yang lagi hits sekarang kali ya, Liv ya. Kalau teman-teman ada di sini yang nonton Raden Saleh, Mencuri Raden Saleh. Olive udah nonton belum? Sebenarnya gue belum nonton sih, jujur. Tapi udah banyak banget nih yang ngebahas dimana bahkan diskusinya tuh gue ikutan aja gara-gara udah sering banget denger orang ngomong, jadi tahu gitu. Oh, plotnya kayak gini. Tapi nanti pasti bakalan nonton sih. Oke. Nah, salah satu film yang lagi hits sekarang kan tadi Mencuri Raden Saleh, yang mana sebetulnya Raden Saleh sendiri terkenal sebagai sosok yang lumayan jenius, dan dia melawan kolonialisme itu bukan dengan cara mengangkat senjata malah, Liv. Nggak juga dengan berorasi di depan misalnya di Volkskrant pada saat itu, tapi caranya nggak kayak gitu. Tapi dia melawan dengan melukis. Nah, ini menarik buat teman-teman mungkin atau kita yang senang berkegiatan seni lah ya. Nah, jadi Raden Saleh itu melukis tentang penangkapan Raden Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Yang mana sebetulnya jauh sebelum Raden Saleh melukis, udah ada tokoh dari Belanda yang juga ngelukis yang sama. Nah, sama Raden Saleh ini dia bikin versi ala-ala keindonesiaan. Kalau nanti Olive lihat kearifan lokal. Nah, mungkin nanti teman-teman lihat ya, ini lukisan penangkapan Diponegoro yang ditulis sama orang Belanda. Di sini Raden Saleh itu punya perspektif yang berbeda. Kenapa? Raden Saleh bilang bahwa ketika proses penangkapan Diponegoro itu, Diponegoro dilukiskan sebagai sosok yang gagah dan betul-betul rakyat begitu menghormati dia. Sementara yang dilukis sama orang Belanda ini itu digambarkan kalau Pangeran Diponegoro itu kayak udah kalau ketika ditangkap ya udah dia menyerah aja gitu. Jadi di situ kita bisa lihat Raden Saleh pun melakukan kritik sosial kepada pemerintah Belanda dengan cara melukis. Jadi sejarah sebenarnya nggak hanya mengangkat senjata aja, tapi banyak cara yang dilakukan oleh bapak bangsa kita atau orang-orang terdahulu dengan berbagai macam talenta yang mereka kuasai gitu. Ih, menarik banget ya. Gue tuh pernah lihat koleksinya Raden Saleh dulu, pernah di Galeri Nasional ya. Itu tapi gue nggak tahu tuh maksudnya nggak tahu lukisan aslinya, bukan lukisan aslinya, lukisan yang dikritik sama si Raden Saleh itu gimana. Karena mungkin orang-orang kita juga yang udah pernah ngeliat lukisan Raden Saleh lebih familiar sama lukisan versi Raden Saleh kan. Nggak tahu kalau misalnya ternyata ada lukisan lain nih yang sebenarnya dikritik sama dia, ini salah nih perspektifnya, harusnya nggak kayak gini gitu. Ini menarik banget sih karena sebetulnya sejarah-sejarah yang kayak gini yang justru terdokumentasikan ya, karena kan nggak semua orang yang membuat karya itu nggak semua sejarah itu ada dokumentasinya dalam bentuk karya. Jadi ketika ada sejarah-sejarah yang kira-kira akhirnya tercatat lewat lukisan, lewat tulisan, mungkin lewat sekarang udah lebih banyak lagi ya mediumnya, itu yang kemudian bisa jadinya kita ingat. Dan hopefully beneran itu yang terjadi ya, karena kan banyak banget sebetulnya yang ditulis atau dilukis atau didokumentasikannya salah gitu sama yang sebetulnya beneran terjadi. Salah satunya yang dibikin sama Raden Saleh itu sendiri. Kalau gue sendiri tuh gue tadi juga udah sempat ngobrol sama lo, gue udah bilang kalau misalnya pertama kali suka sejarah justru dari fiksi sejarah kan. Dan fiksi sejarah ini tuh kadang-kadang mungkin banyak yang ngira bener-bener full fiksi, padahal nggak juga. Kadang-kadang tuh novel-novel fiksi sejarah itu latar belakangnya beneran terjadi. Tapi yang difiksikan itu lebih ke tokohnya, karakternya. Jadi dia ada kehidupan lain yang fiksi, tapi yang beneran ada di masa itu. Jadi gue terakhir kali baca buku fiksi sejarah tuh judulnya Setan Van Oyot.
Itu karya Joko Lono dan lumayan lama sih, tahun 1800-an. Jadi juga membahas tentang ketika Belanda masih ada di sini. Dan itu novelnya lumayan lucu. Dan gue jadi lumayan ngeh lagi, oh ini sejarahnya tuh dulu tuh kayak gini ya. Terus latar belakangnya, tempatnya itu tuh beneran dijelasin dengan lumayan spesifik. Jadi kayak lebih kebayang gitu. Dan gue jadi bisa melakukan imajinasi yang lebih karena kan kadang-kadang kalau kita baca buku terus baca tempat, kita ngebayanginnya yang sekarang kan, bukannya yang saat itu terjadi. Jadi nggak kebayang kenapa ini bisa terjadi kalau tempatnya sekarang aja udah kayak gini gitu. Padahal ketika kita baca dan lebih spesifik gitu penjelasannya, jadi lebih ngeh kan. Oh ini terjadi tuh ternyata gara-gara ini. Tuh menarik sih untuk membahas karya-karya ya yang sekarang masih bisa kita saksikan ya. Selain Raden Saleh, kira-kira lo ini lagi nggak sih? Mungkin lukisan atau bentuknya dalam lagu gitu. Berarti kalau kita tadi ngomongin Raden Saleh di era kolonialisme ya, sebetulnya kritik sosial yang dilakukan oleh pendahulu kita nggak hanya dalam bentuk lukisan aja, tapi ada lewat lagu, ada bahkan lewat puisi, yang mana itu dilakukan nggak hanya di zaman kolonial aja, tapi sampai hari ini. Nah, misalkan kayak zaman Orde Baru lah. Nah, kalau di masa Orde Baru kan memang lumayan agak mengontrol lah bidang sosial budaya masyarakat. Misalkan lewat lagu, tulisan, itu agak dikontrol. Nah, jadi di masa Orde Baru itu kita punya kecenderungan untuk lebih dekat dengan keindonesiaan lah. Karena kalau misalnya kita lihat juga di dunia itu kan emang sedang nggak terlalu stabil politiknya. Nah, salah satunya lewat lagunya Iwan Fals, misalkan Omar Bakri, atau misalnya tadi siapa tokonya tadi lagunya Bento. Nah, itu lagu-lagu kritik sosial yang bahkan sampai hari ini pun masih relate sebetulnya. Masih banyak yang nyanyiin ya. Iya, dan bayangin aja di zaman Orde Baru yang lumayan dikontrol, tapi para seniman itu nggak takut gitu loh. Tetap aja dia melakukan tugasnya mereka dengan cara ya mengeluarkan lagu yang pada saat itu ya sebenarnya cukup berbahaya juga karena mengkritik pemerintah. Sebenarnya nggak hanya Orde Baru sih, di masa Orde Lama kamu pernah dengar ini nggak sih, Liv? Lekra, Mani Kebu. Nah, itu juga adalah bentuk di mana negara kita pada saat itu juga membendung lah aspirasi dari seni-seni ini. Dulu tuh ya, kalau kamu ngelihat orang rambutnya ngelihat cowok rambutnya gondrong, kamu kesannya apa nih, Liv? Kalau sekarang sih udah biasa aja. Biasa aja ya. Tapi kalau zaman dulu mungkin nggak boleh kan. Nah, karena itu juga udah banyak nih buku-bukunya yang bahas kayaknya ya. Yes, betul banget. Dulu itu bahkan rambut aja, masalah rambut itu juga diurus oleh negara kita pada saat itu. Karena kecenderungannya kalau orang yang rambutnya panjang, terutama cowok, itu cenderung dekat ke barat-baratan. Nah, dulu kita memang diminta untuk cinta kepada jati diri bangsa Indonesia, yang mana laki-laki biasanya rambutnya pendek. Nah, tapi sebenarnya, Liv, mungkin kamu udah lebih lebih modern lah. Tapi kalau misalnya kita ke dalam-dalam nih, ke daerah-daerah, ketika ngelihat cowok rambutnya panjang agak sensitif juga. Kayak karena kesannya tidak mencerminkan misalnya kerapian bla bla bla. Tapi kalau di masa Orde Lama itu dianggap sangat ke barat-baratan. Bahkan di masa Orde Lama, lagu Kus Plus, lagu The Beatles itu sangat dilarang. Bahkan nggak boleh sama sekali, karena kita dianggap ikut dengan mendukung barat. Ya si barat-baratnya. Karena memang wajar saat itu lagi ada perang dunia, yang mana Amerika Serikat dan juga Uni Soviet emang lagi gencar-gencarnya menyebarkan budaya-budaya mereka juga gitu. Menarik banget nih, dan bisa jadi sebetulnya peraturan itu kadang-kadang kan kita selalu membahas kerapian ya. Oke lah, misalnya memang kerapian, tapi bisa jadi kan ini sebenarnya turun-menurun ya. Kayak warisan dari Orde Lama yang sebetulnya kita ikutin aja sampai sekarang dan masih terjadi gitu. Wah, menarik banget ya. Ini tuh gue lumayan baru ngeh kalau misalnya rambut panjang itu sebenarnya oke-oke aja, gara-gara kan gue kuliah di Jogja. Terus di Jogja itu ada satu sekolah
isinya cowok semua, ada Brito dan boleh rambut panjang. Jadi gue kayak lucu juga ngelihat kayak wah ini seru banget, mereka biasa-biasa aja kok, nggak ada ada hubungannya rambut mereka panjang sama mereka bersekolah dengan baik. Kayak gitu. Karena kan sebenarnya rambut panjang atau rambut pendek itu kan lebih ke arah kitanya ya, bukan artinya kita rambut panjang kita ikut bla 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 bla. Iya benar-benar. Jadi kayak nggak mencerminkan itu juga. Cuman kalau di zaman dulu segala bentuk baju kita, rambut kita, apa yang kita pakai itu matters pada saat itu gitu. Ya ampun. Jadi bersyukurlah. Bersyukurlah kita sudah ada di zaman yang sudah lebih lebih tidak diskriminatif terhadap penampilan-penampilan yang sebetulnya nggak apa-apa juga gitu. Kalau misalnya kita berpenampilan seperti itu, selama kitanya baik sama orang lain gitu ya. Yes. Itu lagu. Gue jadi inget juga, gue tuh suka banget sama tulisannya Sena Gumira Aji Dharma. Wah. Pernah baca juga ya? Pernah. Sena Gumira tuh banyak banget juga kan nulis tulisan yang mengkritik, tapi dia lebih ke Orde Baru kali ya. Dari tahun 90-an itu cerpen-cerpennya tuh bener-bener banyak banget yang ada judulnya Penembak Misterius, terus dia mengkritik pemerintah secara langsung tapi ditokohkan gitu. Jadi tokohnya beda. Itu kan berani banget ya. Kita ngebacanya sekarang kayak kita yang deg-degan gitu. Anjir berani banget gitu. Cuman mungkin dulu tuh argumennya penulis-penulis terus pencipta lagu zaman dulu, ini kan bisa siapa aja orangnya yang dikritik itu kali ya, kritik sosial. Dan itu bisa dilakukan juga sih sampai sekarang sebetulnya ya. Betul. Kalau sekarang kayaknya lebih bebas nggak sih? Maksudnya bebas dalam artian lebih diberikan ruang bagi para seniman-seniman yang memang ingin berkarya. Karena konteks politiknya pun lebih soft kalau saat ini ya. Kalau zaman let's say Orde Lama dulu tuh ada yang namanya Lembaga Kebudayaan Rakyat, Laikratadi, yang mana dia tuh pengen bilang nih, kalau kita mau mengeluarkan seni, apapun bentuk seninya, itu harus mencerminkan dengan kebudayaan rakyat Indonesia. Misalkan nih, mau bahas tentang lukisan. Nah, lukisan tuh harus mencerminkan rakyat banget. Misalnya ngebahas tentang melukis rakyat lagi menanam padi, kayak gitu-gitu. Jadi wajib harus kayak gitu. Nah, antitesanya yaitu manifestasi kebudayaan. Nah, dia tuh lebih bilang kalau seni tuh nggak bisa dikotak-kotakin kayak gitu. Kita tuh nggak bisa dipaksa untuk berekspresi sesuai dengan apa yang diminta misalnya. Yang namanya seni ya bebas kan. Makanya nanti dari Mani Kebu ini dia lebih memberikan ruang bagi siapapun untuk mengeluarkan rasa seninya entah dalam bentuk apapun. Nah, bersyukurlah kalau hari ini kita ya semuanya dikasih kebebasan. Bahkan kayak lagu pun nggak perlu. Semua orang nyanyi aja gitu ya, apapun isinya. Nggak apapun isinya juga, maksudnya adalah batasan-batasan yang mungkin masih harus diikutin ya, karena kalau nggak bisa jadi kita kena protes sama pihak-pihak di luar sana. Tapi gue jadi inget deh, kan ada yang lagi viral nih sekarang, judulnya lagunya Rehan. Oh iya, How come? Aduh, pengen nyanyi tapi nanti orang-orang langsung kebayang gitu. Gue tuh susah banget menghilangkan itu lagu dari kepala. Sama kan. Lirik simple, musiknya enak didengar, itu justru jadi konsumsi masyarakat. Dan jujur gue juga kayak, aduh kebayang lagi lagu itu. Susah banget hilang. Kayak gitu sih. Jadi ya terbukti sekarang apa aja bisa jadi viral, bisa dikonsumsi orang, bisa diingat. Dan sebenarnya ini sebetulnya jadi kesempatan dari kita yang mungkin ingin mengkritik apapun itu yang ingin kalian kritik atau mencatat kali ya, untuk bisa jadi sesuatu gitu, entah lewat tulisan, lewat lukisan, karya seni, lagu, dan itu bisa gampang banget sebenarnya kita mau menyebarkannya kan, lewat social media dan lain-lain. Betul banget. Jadi kepikiran nih karena pandemi juga sebetulnya kita jadi dikasih ruang yang cukup luas untuk berekspresi. Mungkin kita sebenarnya bukan masalah mengkritik aja kali ya, tapi juga berekspresi lewat jalan yang mana aja. Mungkin ada orang yang nggak terlalu nyaman berbicara secara vokal misalnya, tapi lebih nyaman lewat menulis, lewat melukis, lewat musik atau lewat apapun. Yang sebenarnya ada aja ruangnya, asal kita mau ya niat aja sih maksudnya untuk melakukan itu gitu. Benar-benar memberikan respons kita terhadap hal-hal yang sedang terjadi di luar sana lah ya. Karena betul. Kan ya pasti kita nggak akan ada di masa yang baik-baik aja terus nih. Pasti bakal, apalagi ini kan udah mulai musim-musimnya akan ada pergantian presiden nanti di 2 tahun lagi. Jadi
udah bisa nih kita mengeluarkan opini, pendapat segala macam, kita mau mendukung siapa, kita ingin mendapatkan perubahan semacam apa lewat berbagai macam medium yang bisa kita lakukan ya. Seru banget ya tahun ini tuh sudah saya ini tuh tahun dimana kita bisa berkarya gitu ya, dan menjadi bagian dari sejarah itu sendiri. Karena kan tadi lo juga udah sempat bilang zaman dulu tuh susah kan, komunikasi aja susah, apalagi mau menyebarkan pendapat supaya orang-orang bisa tahu dan bisa ketemu sama teman-teman yang sepemikiran gitu. Kalau sekarang tuh udah gampang banget, cari aja grup gitu kan, grup pecinta sejarah gitu. Kita bisa ikutan. Terus kayak di Twitter tuh gue suka ngikutin ada grup pembaca fiksi tahun 65. Jadi itu tuh spesifik itu aja tuh ada gitu. Dan kita bisa banyak banget ketemu teman-teman yang memang bisa jadi teman buat bertukar gagasan, pikiran, atau misalnya opini gitu. Nah, itu kayak mencerminkan budaya demokrasi yang makin maju lah ya. Karena kalau ngelihat dari era 1945 sampai masa Orde Baru itu kita susah banget, tapi kalau sekarang sangat diberikan kebebasan asal ya Liv ya. Takutnya karena kebebasannya dikasih sebebas-bebasnya, orang jadi lupa kalau misalkan kebebasan kita pun ada batasan dari kebebasan orang lain ya. Bener-bener. Jadi kayak ya udah bisa dikontrol aja sih kayak gitu. Selama kita nggak ya itu tadi ya mengganggu kebebasan orang lain atau menyakiti orang lain. Betul. Jadi gitu teman-teman. Ini gue jadi mau bahas karya-karya lain lagi nih. Lo punya nggak sih rekomendasi? Mungkin tadi kan film udah nih, tapi film boleh lagi sih kalau misalnya ada lagi film-film yang kira-kira beneran film, lagu, buku yang lumayan mewakili zamannya, tapi nggak harus zamannya sih, kayak misalnya bener-bener remarkable lah, jadi lo bener inget banget sama si film ini, dan mungkin orang-orang lain juga suka sama karya-karya tadi yang beneran lumayan mengubah kondisi gitu, mengubah situasi. Kayak tadi kan misalnya Raden Saleh melukis, kita jadi tahu oh ini perspektifnya sebenarnya itu kayak gini loh, bukan kayak gini gitu. Ada nggak tuh? Kalau misalnya lagu kan buku deh, kalau gue kan lebih suka baca nih, kayak Sena Gumira tuh gue jadi tahu oh ternyata tuh sebetulnya di buku sejarah yang gue baca itu tuh belum tentu benar. Ternyata ada nih perspektif lain yang ditulisin di dalam bukunya Seno. Dari lo sendiri ada nggak tuh yang lumayan lo inget dan suka dikasih deh, kalau kan pasti kalau lo ngajar suka ada yang nanya dong, Kak rekomendasiin buku dong Kak, atau rekomendasiin film. Nah kebetulan Liv, aku tuh suka buku-buku sejarah yang sebenarnya dia ngangkat masalah serius, tapi dibawa dengan cara-cara yang santai. Nah aku ada rekomendasi nih satu buku, judulnya Sejarah Rempah. Ini kayaknya serius banget gitu ya, tulisannya Jack Turner. Nah dia tuh menceritakan bagaimana rempah-rempah sebetulnya nggak melulu untuk mengawetkan makanan, tapi rempah-rempah dipakai, aduh agak susah sih jelasin ya, dipakai dalam hubungan percintaan raja-raja Eropa. Nah, gimana tuh? Gue aja langsung ya, gimana ceritanya? Itu gue baca itu di kelas, gue agak lupa kelas berapa, tapi bukunya 300 lembar, tapi gue baca dalam waktu kayak 5 jam sampai 6 jam doang. Wow. Karena di situ ngejelasin lada. Kamu tahu lada apa sih? Lada. Itu lada dijadikan pemanas dalam hubungan raja-raja di Eropa. Jadi waktu itu raja dianggap punya wibawa kalau dia punya banyak stok lada. Nah lada, gue kira ya sebagai anak SMA, anak kuliah ya lada ya namanya buat ya di dapur, tapi enggak ternyata, tapi buat sesuatu yang cukup intim lah digunakan. Nah di situ gue ngeliat, wah gila, ternyata hal-hal yang simple yang mungkin tiap hari aku lihat, tapi ternyata buat orang lain itu jadi prestise, tapi pada zamannya. Kalau sekarang kan ya biasa aja ya, siapa juga yang mau pakai lada gitu. Tapi kalau zaman dulu karena belum ada informasi dan juga masih keterbatasan, jadi lada ini dijadikan media bagi raja-raja Eropa. Nah, siapapun yang punya rempah-rempah pada saat itu nggak hanya meningkatkan nilai ekonomi keluarga mereka, tapi juga kewibawaan bagi seorang laki-laki. Itu satu. Yang kedua, dia juga ngebahas tentang Christopher Columbus, yang mana kalau kita saat ini menganggap ya Columbus sebagai sesuatu atau sesosok yang hebat gitu ya, karena pernah melakukan penjelajahan, tapi di situ enggak. Di situ di buku itu ngejelasin, bahkan menertawakan sifat-sifat Columbus, tanda kutip ya, yang dianggap sebagai seseorang yang banyak menipu raja-raja Eropa. Karena
Columbus kan menganggap kalau benua Amerika adalah benua India. Makanya suku asli Amerika kan disebut Indian kayak gitu. Aku ngerasa buku itu cukup memberikan informasi yang berbeda dari kebanyakan buku-buku sekolah yang aku baca. Jadi kalau aku ngajar nih di Zenius, salah satu buku yang aku rekomendasiin tentang kolonialisme adalah itu, karena ngejelasin bagaimana masyarakat dulu tuh, terutama di Eropa dan Amerika, itu begitu semangat banget dan menggiurkan sekali ketika melihat rempah-rempah kayak gitu. Jadi kayak wow, jadi menarik banget ya. Dulu itu kan nggak dibahas ya di buku-buku sejarah. Nggak sama sekali. Buku sejarah Indonesia cuman kayak, ya kita dijajah karena kita punya rempah-rempah. Terus kita yang hidup di zaman ini langsung kayak, lah di dapur banyak gitu kan. Bener. Terus kenapa dia mau kesini? Terus banyak mungkin dari kita yang kayaknya enakan di negara dia deh, kenapa dia kesini ya? Dia tuh dijelasin berarti di buku. Di buku jadi itu. Catat judulnya tadi apa? Sejarah Rempah. Jack Turner yang nulis. Gue juga abis ini bakal nyari sih. Serius, itu tuh aku udah sempat rekomendasiin kayak setahun yang lalu sama anak Ultima. Dan ada yang satu yang laporan dan dia share. Ini dia pakai bahasa yang menggebu-gebu, Kak ternyata ya seru juga ya, gue nggak tahu ada buku yang kayak gini. Terus yang aku nggak sangka-sangka dari buku itu juga, jadi ada keinginan untuk membaca buku-buku yang lain yang padahal ya maksudnya ya satu aja udah syukur dia bisa habisin ya, ternyata ini dia jadi ketagihan untuk baca buku. Kayak itu sih salah satu teknik untuk mau baca buku. Karena kan banyak yang suka nanya ya, gimana sih biar suka baca gitu. Gue tuh selalu bilang temukan buku yang tepat. Bisa jadi buku sejarah rempah ini jadi buku yang tepat buat teman-teman yang dengar atau nonton ini sekarang untuk jadi suka baca buku sejarah mungkin ke depannya atau buku-buku yang lain. Jadi penasaran kan, pasti banyak banget pertanyaan baru nih yang muncul. Oh, ternyata ini kayak gini ya zaman dulu. Terus jadi nyari lagi rekomendasi lain. Menarik banget. Terus dari buku itu lo ada lagi nggak tuh? Ketemu referensi lain kan akhirnya. Nah dari bukunya Sejarah Rempah tadi, akhirnya gue cari lagi dong rekomendasi buku-buku yang serupa. Nah ketemu buku tulisannya, agak lupa tapi judulnya bukan 350 tahun dijajah, Gejersing. Dia seorang ilmu hukum dari Belanda, yang mana mungkin Olive dan aku juga waktu sekolah belajar bahwa kita pernah dijajah 350 tahun. Tapi di buku itu ngejelasin sebetulnya kata kita pernah dijajah Indonesia itu kurang tepat, karena balik lagi sebagai sebuah negara kita kan baru ada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tapi sebelumnya kan kita masih berupa kerajaan lah, belum ada negara Indonesia. Nah, Nusantara ya dulu masih. Yes, betul banget. Nah, kalau misalnya udah pernah dijajah kan harusnya udah ada negaranya dong pada saat itu, tapi kan enggak. Dan awal kedatangan bangsa Eropa ke negara kita kan tujuannya awalnya bukan untuk menjajah, tapi untuk berdagang pada saat itu. Nah, yang mana ketika aku baca buku sekolah kayak wow, di sekolah tuh diklaim kalau memang bangsa Barat ya memang tujuannya pada awalnya untuk menjajah. Tapi pas baca buku referensi lain, nambah insight yang baru, yang mana aku ngerasa sebagai anak SMA gengsinya cukup tinggi juga, kayak wow ternyata aku mendapatkan informasi yang berbeda dari teman-teman kayak gitu. Tapi bersyukurnya ketika aku bawa buku ini dan di-share juga ke sekolah, mereka malah seneng justru kayak iya ya ternyata ada sesuatu yang berbeda loh dari buku-buku yang kita baca. Itu sih menurut aku semakin semangat untuk banyak membaca literasi yang berkaitan dengan sejarah sih. Iya, itu bisa mengubah banget pandangan kita dan cara kita berperilaku ya sebagai orang Indonesia gitu ya. Kan kita kalau misalnya dengar kata-kata dijajah tuh kesannya negatif gitu konotasinya. Dengan baca buku itu kita jadi kayak, lah iya ya kita tuh keren loh, dulu kita punya kerajaan ini, punya kerajaan itu kita didatengin sama orang-orang yang rela nih untuk menjelajahi dunia buat sampai ketemu Nusantara dan untuk berdagang awalnya gitu. Sampai akhirnya ya manusia berubah dan segala macam hal terjadi. Tapi kenapa harus kata-katanya kayak dijajah 350 tahun as if kita nggak punya apa-apa dulu zaman itu gitu. Wah ini menarik banget sih. Itu kan yang zaman udah lumayan lama lah ya. Kalau yang lebih modern apa ada nggak? Kalau modern tentu aku terinspirasi buku-bukunya Pram. Pramudian untuk siapa yang udah baca bukunya Pram? Pasti harusnya banyak ya yang udah baca. Tetralogi Buru lah ya yang pertama kali. Betul. Itu aku ngelihat realitas sih. Ternyata
pada masa kolonial ada sosok yang namanya masyarakat Indis. Kamu pernah dengar gak budaya Indis? Jadi budaya Indis itu kalau bapaknya orang Eropa, mamanya atau istrinya itu orang Indonesia. Tapi nggak bisa sebaliknya. Nah, yang mana golongan ini itu nggak diterima di Eropa karena ada keturunan kitanya, dan di kita juga mereka nggak diterima. Jadi bisa dibayangkan orang-orang keturunan Belanda dan Indonesia pada masa kolonialisme, mereka pun sama merasakan seperti kita yang nggak diterima, bahkan lebih parah ketika masa pendudukan Jepang. Di masa pendudukan Jepang itu, jadi sejarah ya, masa pendudukan Jepang. Gue jadi ikutan menyimak juga. Jadi ketika mereka datang, orang Belanda itu dikasih 2 pilihan. Pilihan yang pertama, apakah mereka pergi dari Hindia Belanda atau mereka dijadikan tentara di Indonesia. Nah, tapi kebanyakan memang orang-orang Belanda pada saat itu memutuskan untuk pergi dari Indonesia. Cuma beberapa doang sih yang stay di kita gitu. Itu sih yang membuat aku ngerasa Pram cukup oke dalam menjelaskan realitas kita pada masa kolonialisme gitu. Kita baca ya habis ini. Apa namanya, jadi pengen baca ulang sih sebenarnya. Gue suka banget sih Tetralogi Buruk. Kalau misalnya selain tahu nih ada orang-orang itu, jadi tahu juga kayak sebenarnya orang-orang Indonesianya pun banyak juga yang pintar-pintar. Karena kan kesannya kalau di buku-buku sejarah atau ketika orang membahas sejarah, apa ya, kayak kita ketika zaman penjajahan itu nggak bisa apa-apa gitu, sampai terus ujung-ujungnya udah 45 baru nih ketemu orang-orang yang bisa mengubah keadaan, padahal nggak juga. Ada proses yang sebenarnya terjadi ya di situ ya. Itu di masa-masa 1900-an ya. Kalau yang baru? Kalau yang baru banget ya, kalau baru tuh aku lagi baca bukunya biru, aduh bentar. Covernya biru? Covernya Laut Bercerita. Leila Chudori. Iya, itu juga aku cukup interest karena backgroundnya tahun 98 dan menceritakan bagaimana masyarakat pada saat itu merasa kesepian dengan hidup, baik latar belakangnya keluarga ataupun misalnya secara kakak beradik lah. Nah, menurut aku itu cukup membantu kita dalam memahami konteks masyarakat tahun 98. Karena belajar sejarah sebetulnya nggak melulu ngomongin peristiwanya kan, tapi kita ngeliat juga masyarakat pada saat itu gimana sih hidupnya. Iya, bener. Itu kalau aku yang tahun 98. Olive gimana? Laut Bercerita udah punya tapi belum dibaca juga, jadi mungkin abis ini bisa baca. Tapi aku udah nonton ininya sih, dulu tuh ada film pendeknya. Jadi udah kebayang dikit lah. Wah, ini kita udah dapet judul banyak banget nih guys. Tadi udah ada, mungkin kita recap dikit kali ya. Boleh. Tadi sejarah rempah, terus dari sejarah rempah bukan 350 tahun dijajah. Bukan 350 tahun dijajah. Itu penting banget ya, ini mungkin untuk mengubah perspektif kita nih terhadap penjajahan itu sendiri. Meskipun kita juga nggak bisa apa namanya bilang kalau nggak dijajah. Iya. Itu juga penting untuk diingat. Terus yang buku-bukunya Pram itu ada banyak banget selain Tetralogi Buruk. Terus yang baru mungkin kita bisa baca bukunya Leila S. Chudori ya, Laut Bercerita. Oke, thank you banget Re. Seru banget nih ngobrolnya. Kita nanti bakal ngobrol lebih banyak lagi ya untuk bahas mungkin setelah ini spesifik kali ya, peristiwa yang lagi terjadi nih dan kita gimana sih harus merespon sesuatu gitu. Mungkin kita bakal bahas hal-hal ini di Zenius Learning Podcast yang berikutnya. Thank you Re, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Olive. Dah.